Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Marani, kelas 12 IPA 3, absen 9. Saya akan menjelaskan bab 5 tentang transaksi perusahaan dagang. Transaksi perusahaan dagang. Transaksi perusahaan dagang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang, terdapat syarat pembayaran dan penyerahan barang. Syarat pembayaran. Syarat pembayaran adalah perjanjian yang disepakati antara penjual dan pembeli mengenai mekanisme pembayaran barang yang dibeli. Nah, syarat-syarat pembayaran yang pertama ada tunai atau kontan, artinya pembayaran dilakukan saat terjadinya transaksi, bisa secara tunai maupun melalui cek atau giro biliet. Nah, yang kedua itu ada syarat EOM atau end of month, artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan terjadinya transaksi. Kemudian ada yang ketiga itu syarat N/10 end of month, artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 10 hari sejak akhir bulan. Yang keempat ada syarat N/30, artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadinya transaksi. Yang kelima, syarat 2/10 N/30, artinya pembeli akan mendapatkan potongan 2% dari total pembelian jika melakukan pembayaran selambat-lambatnya 10 hari dan waktu pelunasannya 30 hari. Nah, syarat 3/10 N/60 artinya pembeli akan mendapat potongan 3% jika melakukan pembayaran 10 hari sejak terjadinya transaksi dan untuk waktu pelunasannya itu 60 hari. Berikut ada syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai tempat serah terima barang yang diperjualbelikan. Nah, syarat penyerahan barang yang pertama ada franko gudang penjualan atau free on board shipping point atau FOB shipping point. Syarat ini menetapkan bahwa barang dagang yang diserahkan di gudang penjual, transaksi dianggap telah terjadi dan dapat dibukukan sejak barang diserahkan di gudang penjual. Biaya pengangkut dan resiko barang rusak menjadi tanggung jawab pembeli. Berikutnya ada franko gudang pembeli atau free on board destination point. Syarat ini menetapkan bahwa barang dagang diserahkan di gudang pembeli, transaksi dianggap telah terjadi dan dapat dibukukan sejak barang diserahkan di gudang pembeli, dan biaya pengangkut dan risiko barang rusak menjadi tanggung jawab penjual. Nah, berikutnya ada cost insurance and freight atau CIF, artinya pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian barang yang dikirim. Berikutnya ada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang adalah barang dagangan yang dimiliki atau belum laku dijual. Transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang yang pertama ada metode FIFO atau first in first out. Metode ini merupakan penilaian harga pokok didasarkan pada asumsi bahwa barang yang dibeli pertama akan dijual terlebih dahulu. Metode ini sangat baik untuk menghindari persediaan yang rusak akibat terlalu lama berada di gudang penyimpanan. Berikutnya ada metode LIFO atau last in first out. Metode ini merupakan penilaian persediaan yang terakhir masuk diasumsikan akan keluar atau dijual pertama kali. Dalam metode LIFO, persediaan yang pertama kali dicatat adalah persediaan dicatat saat penjualan adalah persediaan yang terakhir masuk. Kemudian ada metode rata-rata. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya per unit persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari unit yang serupa dan biaya unit yang dibeli selama suatu periode. Nah, caranya adalah dengan membagi biaya semua barang yang tersedia untuk dijual dengan unit dan hasilnya adalah biaya rata-rata per unit. Setelah ditemukan biaya rata-rata per unit, baru beban pokok penjualan dihitung dengan dasar harga rata-rata per unit. Dan yang terakhir ada metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, harga pokok yang dibebankan pada harga jual didasarkan pada harga pokok barang yang dikeluarkan khusus untuk barang yang memiliki identifikasi tertentu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.